Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama Ibu Anissa Dwi Astuti. Ibu merupakan salah satu mahasiswa PLP Universitas Siliwangi tahun 2020 yang sedang mengabdi PLP di SMA 4 Tasikmalaya. Ibu memegang kelas 11 IPS 2 bersama kalian ya tentunya. Oke. Asal ibu sebenarnya dari Cilacap, Jawa Tengah. Seperti itu. Pada kesempatan kemarin, ibu telah membahas di Google Classroom tentang pengertian dari ketenaga kerjaan, kemudian jenis-jenis tenaga kerja. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan membahas tentang masalah ketenaga kerjaan. Yang kedua yaitu tentang upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja itu sendiri. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim untuk memulai mata pelajaran ekonomi ini. Sebelumnya, mata pelajaran ekonomi ini dengan Ibu Tini, sekarang dengan Ibu Nisa ya. Oke. Kita langsung aja ke materi, yaitu tentang masalah ketenaga kerjaan. Indonesia itu memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat melimpah. Namun, melimpahnya sumber daya manusia itu dapat menyebabkan permasalahan dalam pembangunan ekonomi, terutama berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Salah satu masalah-masalah yang ada di Indonesia itu contohnya yaitu karena faktor tingkat pengangguran yang tinggi. Pengangguran itu dapat didefinisikan sebagai orang yang masuk dalam angkatan kerja namun belum mendapat pekerjaan maupun sedang mencari pekerjaan. Angkatan kerja sendiri yaitu rentang memasuki usia kerja 15 sampai 64 tahun, baik yang sudah memiliki pekerjaan, sedang memiliki pekerjaan, maupun memperoleh pekerjaan itu sendiri. Pada bulan Agustus tahun 2015 itu, Badan Pusat Statistika atau BPS melaporkan bahwa angka pengangguran di Indonesia itu mencapai 7,56 juta orang dari total angkatan kerja sebesar 122,38 juta orang. Yang kedua yaitu faktornya jumlah angkatan kerja yang tinggi. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKBN pada tahun 2013 memperkirakan jumlah penduduk Indonesia itu berjumlah 240 juta jiwa. Kebayang banyaknya. Dengan demikian, Indonesia itu merupakan salah satu negara yang jumlah penduduknya itu terbanyak di dunia. Salah satu negara yang jumlah penduduknya di dunia sehubungan dengan itu semakin tinggi jumlah penduduk, semakin tinggi juga jumlah angkatan kerjanya. Makanya apabila tidak tersedia lapangan kerja yang memadai, pengangguran akan bertambah sehingga kesejahteraan masyarakat akan menurun. Selanjutnya, faktor yang menyebabkan masalah ketenaga kerjaan yaitu tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. Data Badan Pusat Statistika atau BPS pada Februari 2014 yang lalu memberikan data bahwa pekerja pada jenjang pendidikan sekolah dasar itu sebesar 46,8% atau sebanyak 55,3 juta orang,
Diikuti dengan pendidikan SMP itu sebanyak 21,1 juta orang atau dalam persen itu 17,82%. Adapun pekerja dengan pendidikan diploma itu sekitar 3,1 juta orang atau 2,65%. Dan pekerja yang pendidikan sarjana itu sebesar 8,8 juta orang atau dalam persenan yaitu sekitar 7,49%. Rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja membatasi macam pekerjaan yang dapat dilakukan, sehingga pekerjaan itu semakin sulit didapatkan. Selanjutnya, faktornya itu adalah penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Sebagai negara kepulauan, Indonesia itu memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Namun, kepadatan penduduk Indonesia itu tidak merata sehingga 60% penduduk Indonesia itu terpusat di Pulau Jawa. Karena Pulau Jawa merupakan pusat ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat itu tidak merata. Selain itu, penyebaran angka pekerja juga tidak merata, sehingga mereka yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi akan terfokus pada daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi juga. Selanjutnya, faktor yang kelima yaitu perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Salah satunya dengan mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah ketenagakerjaan, seperti dengan menyusun dan mengawasi pelaksanaan berbagai ketenagakerjaan dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. Kemudian yang kedua yaitu dengan meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja seperti penyelenggaraan pelatihan manajemen maupun dengan adanya magang. Selanjutnya yang ketiga yaitu dengan mengembangkan kesempatan kerja dalam negeri seperti mengadakan transmigrasi dan penciptaan wirausaha baru. Yang keempat yaitu dengan mengembangkan kesempatan kerja luar negeri seperti penyaluran tenaga kerja Indonesia atau TKI maupun TKW, serta adanya perlindungan tenaga kerja seperti mensosialisasikan standar pengupahan dan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia. Yang terakhir yaitu dengan membina hubungan industrialisasi dalam negeri dan internasional seperti pembangunan hubungan yang harmonis dengan cara mengembangkan serikat pekerja dan pengusaha. Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Kita tentu perlu saja berusaha untuk menciptakan iklim yang mendukung perluasan tenaga lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja itu sendiri. Salah satu langkah awalnya yaitu dengan adanya meningkatkan mutu tenaga kerja. Tidak bisa dipungkiri bahwa kecenderungan dunia usaha saat ini adalah menerima tenaga kerja yang siap pakai. Ini berarti sebelum memasuki dunia kerja, seorang tenaga kerja itu harus memiliki sejumlah nilai lebih. Nilai lebih ini dalam arti di sini memiliki tanda kutip ya, yaitu berupa tingkat pendidikan dan keterampilan tertentu. Seperti masih banyak tenaga kerja di pasaran yang berpendidikan yang sangat rendah. Ini berarti tenaga kerja tersebut belum siap pakai. Untuk itu, perlu ada usaha untuk meningkatkan tenaga kerja dari pemerintah maupun swasta atau perusahaan dan individu. Di sini, dari pihak pemerintah, upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu tenaga kerja antara lain yaitu dengan mendirikan berbagai pusat latihan kerja. Upaya ini bertujuan untuk melatih orang itu menjadi manusia yang terampil, manusia yang berinisiatif, dan memiliki daya kreatif yang sangat tinggi. Selanjutnya yaitu dari pihak swasta atau perusahaan. Langkah yang dapat diambil oleh pihak swasta yaitu untuk meningkatkan mutu tenaga kerja adalah
dengan menyediakan kesempatan bagi para siswa atau mahasiswa untuk kerja praktik atau magang di perusahaan yang bersangkutan, yaitu dengan adanya program magang ini akan memberikan pemahaman secara lebih baik kepada calon tenaga kerja untuk mengenai dunia kerja yang sesungguhnya. Dengan demikian, para calon tenaga kerja tersebut dapat mempersiapkan dirinya dengan berbagai kemampuan dan keterampilan yang memang dibutuhkan oleh dunia usaha. Selanjutnya yaitu dari faktor individu. Beberapa langkah yang harus diambil oleh individu itu dengan membekali diri dari berbagai hal yang dihendaki oleh suatu perusahaan. Dalam mencari kerja, seorang harus membekali diri dengan berbagai keterampilan dan pengetahuan yang diisyaratkan oleh suatu perusahaan secara umum, seperti keterampilan komputer, bahasa Inggris, dan keahlian sesuai dengan pekerjaan yang ditawarkan oleh suatu perusahaan itu menginginkan tenaga kerjanya seperti apa. Yang kedua yaitu dengan menanamkan jiwa wirausaha. Bekerja bukan hanya berarti bergabung untuk dengan suatu perusahaan atau suatu instansi. Bila belum atau tidak bekerja pada instansi atau perusahaan, seseorang itu tidak bisa bekerja secara mandiri dengan berwirausaha. Seperti contohnya yaitu dengan peternak ayam, budidaya anggrek, dan atau berdagang. Setiap individu juga harus mengembangkan kemampuan bakatnya untuk mengenali peluang yang ada, seperti membuat sebuah produk, menentukan cara produksi suatu barang yang baru, menyusun operasi untuk pengaduan produk baru, memasarkan, dan mengatur permodalan operasinya. Seperti itu yang dapat Ibu sampaikan tentang masalah ketenagakerjaan dan upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Bila teman-teman ada yang perlu ditanyakan, silakan melalui WA grup yang telah Ibu buat ya. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan membahas tentang sistem upah. Terlebih dahulu, silakan teman-teman bisa membaca buku paket atau membuka jurnal-jurnal yang berisi tentang sistem upah dalam ketenagakerjaan. Terima kasih untuk perhatiannya dan telah menonton video Ibu ini. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu sampaikan terima kasih, selamat siang, dan sampai jumpa. Jangan lupa untuk jaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.